datang Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara perlindunganku. Yesus, Yesus, panggil namamu, layak terima segala hormat. Oh Yesus yang termulia, Kau yang terbesar di dalam hidupku. Yesus, sembah Kau, Yesus. Haleluya, puji namamu, Yesus. Pengorbananmu yang terbesar, Yesus. Oh, Kau ada di dalamku, berkarya dalam hidupku. Yesus, Kau yang kuatkanku selalu. Sembah Kau Tuhan, tinggikan namamu, Yesus, kota bentengku. Kasih-Mu yang setia jaga
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, namamu layak untuk dipuji, disembah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau jamah setiap daripada kami Tuhan. Ketika kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, jamah setiap daripada kami Tuhan, jamah setiap daripada kami Tuhan. Dan Roh Kudus berbicaralah untuk setiap daripada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan segala keterbatasan Tuhan itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan tersampaikan dengan baik kepada setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama secara singkat tentang nama Tuhan adalah menara yang kuat, yang saya ambil di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat,
Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu Saudara, pasti dari kita pernah melihat menara ya Bapak Ibu, entah itu lihat di film atau kita lihat secara asli bentuk dari sebuah menara. Menara ini adalah sebuah bangunan yang sangat tinggi dan temboknya udah pasti sangat kuat ya Bapak Ibu Saudara. Karena menara ini dibangun itu memiliki tujuan Saudara, untuk keamanan. Dengan sebuah bangunan yang sangat tinggi, biasanya ya Bapak Ibu Saudara, negara-negara yang sedang berperang, mereka pasti memiliki menara Saudara. Gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Menara ini dipakai untuk memantau musuh dari jarak jauh Saudara, karena menara itu pasti sangat tinggi Saudara ya, lebarnya tingginya itu melebihi lebarnya, sehingga orang-orang yang ada di dalam menara itu bisa melihat musuh dari jarak jauh, sehingga mereka bisa bersiap-siap, mereka bisa berjaga-jaga, mereka bisa bersiap siaga. Dan bahkan ada menara atau mercusuar yang ada di tengah-tengah laut itu ya Saudara ya, dia begitu sangat kuat, dia begitu sangat kokoh, sehingga ketika dia diterjang oleh ombak, dia tidak rubuh Saudara ya, dia tetap kuat berdiri. Bahkan dia yang bahkan ombak terpecah ketika menghantam sebuah menara atau mercusuar yang ada di tengah-tengah laut itu ya Saudara. Nah, Amsal ini Saudara, Amsal 18 ayat yang ke-10 itu jelas mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, diibaratkan seperti menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Penulis dari Amsal ini Saudara, yaitu Raja Salomo, mengingatkan kepada kita Saudara, bahwa tidak ada hal lain, tidak ada sesuatu yang lain yang kekuatannya itu melebihi kuatnya nama Tuhan Saudara ya. Menara itu kuatnya, kekuatannya lebih kuat daripada rumah-rumah biasa, daripada gedung-gedung biasa Saudara ya. Karena tujuan dibangunnya menara adalah untuk tempat perlindungan, untuk menjadi benteng, untuk menjadi tempat yang bisa memberikan keamanan gitu ya Saudara ya. Nah, oleh sebab itu Salomo berkata bahwa nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Nah, lalu Salomo mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang lain, tidak ada sesuatu yang lain yang kekuatannya itu melebihi kekuatan dari nama Tuhan Saudara. Malam hari ini kita akan belajar kira-kira mengapa kita perlu berlindung kepada nama Tuhan. Coba Saudara tanya pada diri kita masing-masing, kenapa sih kita harus berlindung di dalam nama Tuhan? Kita akan belajar satu hal pada malam hari ini Saudara, kenapa kita perlu berlindung di dalam nama Tuhan. Sebenarnya ada banyak Saudara ya, kenapa kita perlu berlindung di dalam nama Tuhan. Ada banyak hal Saudara, tetapi malam hari ini kita akan bahas tentang satu hal Saudara ya, bahwa nama Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu Saudara. Amin Saudara ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi, yang ada di langit, semua itu bertekuk lutut kepada nama Tuhan kita Saudara, kepada nama Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu kenapa dikatakan Tuhan adalah menara yang kuat? Karena tidak ada kuasa yang berani dengan kuasa nama Yesus Saudara. Tidak ada hal yang lain yang kekuatannya, yang kuasanya jauh melebihi kuasa nama Yesus Saudara. Nama Tuhan adalah tempat perlindungan yang sangat kuat dan yang sangat aman. Orang beriman, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh berharap atau mengharapkan sesuatu yang lain selain berharap kepada nama Tuhan.
selain kita berharap kepada Tuhan Yesus. Kita orang yang benar, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Pasti dia tidak akan mengandalkan hal-hal yang lain. Dia akan mengandalkan nama Tuhan. Dia akan percaya kepada Tuhan. Dia akan bersandar kepada nama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena nama Tuhan adalah nama berkuasa di atas segala hal, di atas segala sesuatu. Orang yang beriman pasti tahu, aku harus berlindung kepada siapa, aku harus lari kepada siapa. Orang yang benar, orang yang beriman pasti akan tahu kepada siapa dia akan berharap, kepada siapa dia akan menemukan keamanan itu, menemukan rasa nyaman itu. Dia tidak akan bersandar kepada orang lain, atau mereka tidak bersandar kepada harta kekayaannya mereka. Mereka akan tahu kepada siapa kita harus percaya dan kita harus bersandar, Bapak Ibu Saudara. Dan di Amsal 18 ayat 10 dikatakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Selamat di sini itu memiliki arti kita terlindung, kita terbebas, kita terlindung dari bahaya, kita terlindung dari maut, saudara ya. Kita terlepas dari hal-hal yang membahayakan kita karena kita berlindung di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap kita. Saudara, ada kalanya di dalam hidup kita itu kita akan menghadapi adanya ancaman yang membuat kita pasti akan berlari, kita pasti akan mencari perlindungan. Apalagi saudara ya, sekarang zaman sudah berubah, zaman sudah mulai semakin jahat, semakin sulit ya saudara ya. Kita banyak sekali kita mengalami penderitaan dan mungkin kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membahayakan, yang mengancam kita, saudara. Ada kalanya kita menghadapi hal-hal demikian di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus tahu tujuan kita berlindung itu kepada siapa. Kita harus memiliki pilihan, kita akan berlindung, kita akan berlari untuk menemukan keamanan, menemukan perlindungan itu kepada siapa, saudara ya. Kita sebagai orang percaya yang memiliki iman kepada Tuhan, kita itu memiliki perlindungan yang sangat-sangat aman, yaitu di dalam nama Tuhan. Di dalam Tuhan kita menemukan perlindungan, kita menemukan keamanan yang sangat-sangat aman dan sangat-sangat terbebas dari bahaya, saudara ya, yang dikatakan di dalam Amsal 18 tadi. Orang benar berlari ke sana dan ia menjadi selamat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan kita itu akan mendapatkan perlindungan, di dalam Tuhan kita akan mendapat pemeliharaan Tuhan. Sebab nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, sama seperti kisah Gideon yang sudah kita dengarkan kemarin ya Bapak Ibu Saudara, khotbah minggu lalu, bagaimana Tuhan yang berperang sehingga orang-orang yang menjadi musuh Gideon mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tuhan yang sudah menyelesaikannya bagi mereka, saudara. Ketika apa? Ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka berlari kepada Tuhan, ketika mereka berpaling kepada Tuhan, di sana mereka menemukan keamanan, di sana mereka menemukan kenyamanan, mereka terlindung, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, kita baca kisah bangsa Israel pada zaman di dalam kitab Hakim-Hakim itu, saudara ya, itu Tuhan menguji bangsa Israel itu dengan sangat keras, saudara. Tetapi ketika bangsa Israel lari, mereka lari kepada Tuhan, mereka memilih untuk berlindung di dalam nama Tuhan, mereka memilih berlindung di bawah nama Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu, yaitu untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka. Tuhan yang berperang bagi mereka, sehingga tidak ada bahaya yang mengancam mereka, sehingga tidak ada sesuatu yang mencelakakan mereka akan terjadi dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara, di dalam Tuhan
kita memiliki perlindungan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masih ada sampai hari ini, kalau kita masih ada sampai saat ini saudara, percayalah bahwa Tuhan melakukan perlindungannya, Tuhan melakukan pemeliharaannya bagi setiap kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, ini luar biasa saudara ya. Ketika kita percaya kepada nama Yesus, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita memilih untuk percaya kepada Kristus, kita percaya akan kuasa namanya, kita diselamatkan saudara, kita hidup dalam keselamatan Tuhan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa saudara, dan tidak banyak orang yang menyadari hal itu. Bagaimana perlindungan Tuhan itu sungguh nyata ketika kita ada di dalam Dia. Keamanan, penjagaan Tuhan itu senantiasa selalu ada ketika kita percaya kepada nama Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu ada saudara. Bahkan firman Tuhan dikatakan pada saat kita tidur pun Tuhan menjaga kita saudara. Pada saat kita beristirahat, kita tidur, itu Tuhan menjagai kita saudara. Apalagi ketika kita bangun, kita melakukan aktivitas, kita melakukan pekerjaan kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita berdoa kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak menyertai kita saudara? Itu sungguh tidak mungkin. Tuhan pasti akan menyertai kita. Ketika kita tidur saja Tuhan menyertai dan memberkati kita, apalagi ketika kita bangun pagi, kita menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti ada melindungi kita saudara. Hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita itu mengajarkan kita, itu membuktikan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita saudara. Lewat apa saudara? Lewat kesaksian-kesaksian hidup kita, yang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu membuktikan bahwa memang nama Tuhan adalah menara yang kuat saudara. Tidak ada hal lain, tidak ada kuasa yang lain, ataupun tidak ada manusia yang bisa kita andalkan seperti kita mengandalkan Tuhan saudara. Sekalipun kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak kekayaan, kalau tanpa Tuhan, tanpa kita percaya kepada Tuhan, semuanya itu akan sia-sia saudara. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipertemukan dengan maut, kapan kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang bisa membahayakan kita. Tetapi kalau kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan katakan ada keselamatan di sana saudara. Ada keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada nama Tuhan. Bapak ibu saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saudara. Iblis itu nggak akan pernah suka kalau kita itu hidup di dalam keselamatan Tuhan. Iblis itu selalu mengancam kita, iblis itu selalu mengintimidasi kita, iblis itu selalu ada di sekeliling kita saudara. Bahkan maut itu selalu ada saudara, menanti di sekeliling kita. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, nama Tuhan, karena dikatakan tadi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ke-11 saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain saudara yang mampu memberikan keselamatan bagi setiap kita, yang mampu melindungi kita, yang mampu memelihara kita, yang mampu memberikan perlindungan dan keamanan di dalam diri kita selain nama Tuhan saudara, selain nama Yesus. Oleh sebab itu malam hari ini kita belajar bersama-sama bahwa nama Tuhan adalah
menara yang kuat. Tidak ada hal yang lain yang harusnya kita andalkan selain nama Tuhan. Tidak ada hal lain yang seharusnya kita harapkan selain nama Tuhan, saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh belajar Tuhan sesuatu. Kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa yang sangat luar biasa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami orang yang sudah Tuhan merdekakan, kami orang yang sudah Tuhan tebus, kami orang benar Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi percaya kepada nama Tuhan, tidak mengharapkan hal-hal yang lain Tuhan. Kami hanya berharap kepada nama Tuhan. Kami hanya akan berlari dan berlindung kepada nama Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan berserah Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya sekalipun banyak masalah persoalan yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami, satu yang kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh, atau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau selalu ada menyertai kami, dan kami tahu siapa yang menyertai kami Tuhan, yaitu Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama Tuhan. Segala kuasa tunduk atas namamu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan, karena kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi jemaatmu Tuhan, berkati jemaatmu, pakai jemaatmu Tuhan, lindungi jemaat-jemaatmu Tuhan. Kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada beserta dengan kami, dan Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan dengan sempurna bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan agar semakin hari kami semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.